Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohman, mahasiswa STKI PNU Indramayu, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP 1 yang diampu oleh dosen Bapak Dede Hadiansyah MPD. Yang pertama ada pengertian PLP 1. Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di STK PNU Indramayu yang dilaksanakan pada semester 6. Kegiatan PLP 1 ini meliputi aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Sebagai tahap pertama, setelah PLP 1 akan dilanjutkan dengan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 pada semester yang lebih tinggi. Pertama, ada pengenalan sekolah. Sekolah yang saya kunjungi, sekolah yang saya observasi adalah Sekolah UPTD SD Negeri 2 Sudi Kampiran yang beralamatkan di Jalan Sudi Kampiran nomor 246 RT 08 RW 02 Kecamatan Seliek dengan nomor telepon atau dengan email sdn2sudikampiran@gmail.com. Adapun jarak dari sekolah dengan kantor pusat atau Kemendikbud itu kurang lebih sekitar 18 km. Nama kepala sekolah dari UPTD SD Negeri 2 Sudi Kampiran ini adalah Bapak Runda SPD. Pendidik yang bisa dihubungi selain kepala sekolah ada Bapak Harunuddin SPDI. Selanjutnya ada sejarah sekolah. Nah, UPTD SDN 2 Sudi Kampiran ini merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar di Desa Sudi Kampiran, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD SDN Negeri 2 Sudi Kampiran ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UPTD SDN Negeri 2 Sudi Kampiran ini beralamat di Jalan Raya Sudi Kampiran nomor 24 nomor 246 RT 08 RW 02 Desa Sudi Kampiran Kecamatan Seliek Kabupaten Indramayu dengan kode pos 45281. SD ini sudah ada sejak tahun 1980 dengan SK pendirian sekolah 1980/03/01 dan SK izin operasional nomor 420.10.480/Kep.26 Sekret pada tanggal 24 bulan 2 2016. Adapun tugas pokok dari kepala sekolah itu kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer, administrator dan supervisor, pemimpin atau leader, inovator dan motivator. Nah, adapun tugas pokok guru itu adalah guru bertanggung jawab pada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada kurikulum bidang studi. Yang pertama ada struktur kurikulum. Nah, kurikulum bidang studi di UPTD SDN Negeri 2 Sudi Kampiran ini berjalan dengan baik dan terstruktur, mencakup mata pelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Lalu, struktur kurikulum mencakup mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan lain sebagainya.
Lalu ada pembagian jam pelajaran. Pembagian jam pelajaran dalam kurikulum berjalan dengan seimbang antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Waktu yang diberikan untuk setiap mata pelajaran dianggap cukup untuk mencakup materi yang relevan. Selanjutnya ada metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan di UPTD-SDN 2 Studi Kampiran ini cukup bervariasi, termasuk ceramah, diskusi kelompok, praktik, proyek, dan kooperatif. Metode pembelajaran yang digunakan juga menuntut untuk keaktifan siswa di kelas. Lalu guru juga terlihat aktif dalam menghadirkan materi pelajaran dengan cara interaksi yang cukup baik dengan peserta didik yang berpartisipasi secara aktif. Lalu ada penilaian dan evaluasi. Nah, sistem penilaian yang digunakan di UPTD SDN 2 Studi Kampiran ini adalah ujian tulis, tugas proyek, presentasi, dan penilaian keterampilan. Lalu, penilaian terhadap peserta didik dilakukan secara adil dan memberikan umpan balik yang membangun. Selanjutnya ada fasilitas pendidikan sekolah. Yang pertama ada ruang kelas. Nah, SDN 2 Studi Kampiran ini memiliki ruang kelas yang kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sekolah ini memiliki 6 ruangan kelas, yaitu ruang kelas 1 sampai dengan 6. Setiap ruang kelas memiliki ukuran kurang lebih 7 kali 8 meter persegi. Lalu ada ruang kepala sekolah dan guru. Ruang kepala sekolah dan guru terlihat tertata dengan rapi, dilengkapi dengan kursi tamu, terpapar juga struktur organisasi sekolah, tata kerja guru yang ditempel di dinding, serta terpajang juga piala-piala yang diraih pada saat mengikuti lomba. Lalu selanjutnya ada perpustakaan. Ruang perpustakaan terpisah dengan ruang guru kelas yang lain. Di dalam perpustakaan terdapat beberapa rak buku yang cukup besar sebagai tempat penyimpanan buku. Nah, ruang perpustakaan ini juga bersih, rapi, dan terawat. Kondisi buku-buku juga terlihat sangat baik dan terlihat rapi. Lalu ada lapangan. SDN 2 Studi Kampiran mempunyai lapangan yang cukup memadai. Namun, lapangan upacara tersebut sekaligus menjadi halaman sekolah dan menjadi lapangan olahraga. Lapangannya cukup luas dan baik. Lalu ada toilet atau kamar mandi. Sekolah ini memiliki 5 kamar mandi dengan kondisi toilet yang cukup baik, bersih, dan air selalu ada. Toilet digunakan secara bergantian antara murid dengan guru, baik laki-laki maupun perempuan dan kondisi toilet juga cukup baik. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa temuan permasalahan yang saya temukan di sekolah SDN 2 Studi Kampiran. Yang pertama, sebelum kita ke temuan yang telah kita temukan, instrumen pengamatan yang kita jalankan saat observasi di lingkungan sekolah SDN Negeri 2 Dadap ini ada 8 instrumen. Yang pertama ada kultur sekolah, terus struktur organisasi dan tata kerja, lalu ada pengelolaan pendidikan, lalu peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Selanjutnya, temuan permasalahan yang saya temukan di UPTD SDN 2 Studi Kampiran ini. Yang pertama ada perlengkapan pendidikan, hanya beberapa kelas yang sudah lengkap, lalu ada beberapa kelas yang tidak bisa dinyalakan kipas angin. Hal ini menjadi fokus belajar siswa terpecah karena kepanasan. Yang ketiga, struktur organisasi yang tertera di ruang guru masih struktur yang lama, belum diperbaharui. Yang keempat, digabungnya ruangan kepala sekolah dengan ruangan guru. Yang kelima, tidak terdapat ruang unit kesehatan sekolah. Yang keenam, hanya terdapat satu ekstrakurikuler di sekolah, yaitu pramuka, dan tidak terdapat kegiatan intrakurikuler. Lalu, beberapa
pendidik masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan pendekatan teacher center. Hal ini membuat peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Adapun alternatif dari temuan yang kita temukan adalah ini ya, alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama, diharapkan sekolah segera melengkapi peralatan pendidikan di semua kelas karena hanya terdapat beberapa kelas saja yang terlihat sudah lengkap. Yang kedua, segera memperbaiki kipas angin di beberapa kelas yang rusak guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang nyaman. Yang ketiga, segera memperbarui struktur organisasi dan data-data lama menjadi data-data baru. Yang keempat, alangkah baiknya ruangan kepala sekolah dipisah dengan ruangan guru. Yang kelima, mengajukan anggaran khusus untuk UKS dan ruangan yang perlu dibangun kepada pihak terkait. Selanjutnya, sebaiknya diadakan kegiatan intrakurikuler jika memungkinkan waktunya dan menambah kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, voli, dan badminton. Yang ketujuh, memberikan pelatihan mengenai metode dan model pembelajaran kepada pendidik agar pendidik lebih inovatif dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Adapun kesimpulan dari laporan pengenalan lingkungan persekolahan 1 ini adalah berdasarkan kegiatan PLP1 yang telah dilakukan dan dari beberapa temuan di lapangan saat kegiatan berlangsung, kegiatan ini memberikan pengalaman kepada saya secara langsung mengenai kondisi pendidikan di lapangan. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berarti mengenai pendidikan yang telah dipelajari secara teori dengan kondisi pendidikan yang sebenarnya, menghadapi dan menyikapi permasalahan di lapangan, dan mencari solusi dalam menjawab permasalahan yang muncul. Mungkin saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.